pemberian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. UU nomor 10 tahun 1998 pasal 1 butir 11. Jadi kredit itu sebuah layanan penyediaan uang atau tagihan di mana di dalamnya terdapat kesepakatan bersama dan terdapat bunga. Selanjutnya ada beberapa hal agar mendapatkan kredit, yaitu kesepakatan bersama dan surat kesepakatan dari bank. Jadi, kredit baru terjadi setelah terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini juga akan terjadi apabila kedua belah pihak menyerahkan syarat dan ketentuan yang masing-masing sudah disetujui. Jadi, kredit itu dapat terjadi setelah adanya perjanjian antara dua belah pihak. Proses pengendalian kredit yang pertama yaitu inisiasi. Dalam arti katanya, inisiasi adalah pengenalan. Awal kegiatan yang pastinya dihubungkan dengan topik yang kita bicarakan saat ini adalah memberikan informasi kepada nasabah atau calon debitur. Informasi tentang kredit juga diberikan dengan cara menawarkan kepada nasabah atau debitur. Hal ini sering terjadi pada bagian customer service di bank, tetapi inisiasi pun lebih daripada itu. Dengan berpedoman pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yakni tentang penetapan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank umum agar tersampai kepada calon debitur, maka di sini terjadi pengajuan berkas-berkas calon debitur kepada bank yang isinya adalah berkas data yang dibutuhkan sesuai permohonan kredit. Pada tahap ini pula, calon debitur juga mengisi formular kredit yang diajukan. Yang kedua adalah analisis kredit, yakni menilai atau menganalisa kemampuan calon debitur apakah memenuhi kelayakan untuk dapat menerima kredit dan melunasinya sebagaimana tercantum pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pada tahap analisis kredit dilakukan prosedur. Yang pertama adalah penyelidikan berkas pinjaman, yakni meneliti berkas calon debitur apakah dianggap sesuai dengan ketentuan bank. Jika selesai, dilanjutkan dengan wawancara. Pada wawancara ini, pihak bank mengharapkan mendapat gambaran dan kejelasan tentang calon debitur. Setelah itu dilakukan oleh survei atau on the spot. Pada tahap ini, hasil wawancara pertama akan dicocokkan dengan kunjungan ke lokasi debitur dengan cara menganalisa barang jaminan, pengecekan data, dan lingkungan sekitar. Lalu dilakukan dengan wawancara kedua jika perlu. Proses pengendalian kredit yang ketiga, yaitu kewenangan keputusan kredit. Pada tahap ini, kewenangan pemberian kredit dapat dilakukan berdasarkan hasil dari tahap-tahap sebelumnya. Jika diputuskan untuk mendapatkan pinjaman, maka bank akan mengirimkan surat pemberitahuan persetujuan kredit kepada calon debitur. Contoh 4 adalah dokumentasi dan administrasi kredit. Pada tahap ini, terdapat penyerahan dokumen penting, yakni dokumen perjanjian kredit yang harus dipertimbangkan oleh calon debitur. Di sini juga dilakukan perhitungan bunga dan biaya administrasi yang dilakukan oleh administrasi kredit. Perjanjian di sini juga dengan mendatangani Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prosedur yang dilakukan di sini adalah dengan mendatangani perjanjian untuk membuka rekening giro atau tabungan di bank yang terkait, lalu penarikan dana dan rekening tersebut sebagai realisasi kredit dan pemberian kredit yang dapat diambil sesuai tujuan dan ketentuan. Yang terakhir adalah monitoring kredit, yaitu aktivitas pengawasan bank yang terhadap debitur untuk mengetahui perkembangan proses pemberian kredit, perjalanan kredit, dan perkembangan usaha sejak kredit diberikan sampai lunas. Hal ini juga sebagai antisipasi bank terhadap debitur jika terdapat permasalahan.
Hal ini juga masih terkait dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 untuk mengawasi debitur dalam pelunasan kewajibannya. Jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit dapat dibedakan berdasarkan, yaitu yang pertama, tujuan penggunaan, yang kedua, jangka waktu, yang ketiga, pihak ekonomi kredit, yang keempat, sektor ekonomi, yang kelima, sifat, yang keenam, bentuk, yang ketujuh, sumber dana, dan yang terakhir, akad jaminan. Permasalahan kredit kali ini, permasalahan kredit macet dalam bidang perbankan di Indonesia. Pada saat ini, kebutuhan finansial di kalangan masyarakat, khususnya di negara berkembang, semakin meningkat, mengingat semakin meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat. Segala aspek dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari transaksi perbankan. Contohnya, semakin maraknya kebutuhan konsumen untuk membuka rekening baru, transaksi tunai atau non-tunai, dan terutama pengajuan peminjaman kredit. Alhasil pihak bank harus berupaya untuk memenuhi segala kebutuhan nasabahnya demi kelangsungan bank tersebut. Otoritas Jasa Keuangan mencatat adanya peningkatan rasio non-performing loan gross pada Februari 2019 mencapai 2,59% atau naik dari 2,56% pada bulan sebelumnya. Penyebab ini dari permasalahan kredit macet, yaitu ketidakseimbangan antara jumlah customer service dengan jumlah nasabah yang harus meningkat, sehingga ada nasabah yang kurang dibekali pengetahuan yang cukup mengenai produk kartu kredit yang dimilikinya. Akan menjelaskan tentang analisis penyelesaian masalah kredit macet dalam bidang perbankan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 12A Ayat 1 yang menjelaskan pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan itu dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Jadi dalam hal tersebut, bank sebagai pembeli agunan nasabah debiturnya itu status bank adalah sama dengan pembeli, bukan bank. Bank dimungkinkan membeli agunan di luar pelelangan itu dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual kembali agar hasil penjualan agunan itu dapat segera dimanfaatkan oleh bank. Lanjut ayat 2 yang menjelaskan di sini ada pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah memuat antara lain yang A. Bank itu hanya membeli agunan atau jaminan yang diberikan nasabah apabila kreditnya itu memang sudah masuk ke dalam kategori macet dalam waktu tertentu yang sudah disepakati sebelumnya. Yang B, peraturan pemerintah yang lain itu agunan yang telah dibeli wajib dicairkan paling lambat dalam kurun waktu 1 tahun. Yang C, dalam jangka waktu 1 tahun, bank dapat menangguhkan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pengalihan hak atas agunan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini dikarenakan agunan yang telah beralih tanah, maka dari bank itu harus menangguhkan kewajiban nasabah sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku. Menurut kelompok kami, permasalahan tersebut dapat ditangani dengan beberapa solusi seperti adanya video interaktif yang dibuat oleh pihak bank untuk memudahkan pemahaman masyarakat atas prosedur kartu kredit. Peningkatan layanan chatbot juga perlu dilakukan agar memudahkan nasabah untuk mengakses informasi perbankan, terutama tentang masalah kredit. Selanjutnya, pihak bank perlu melakukan training terhadap karyawan-karyawannya, terutama pada customer service dan analisis kredit. Selain itu, pihak debt collector juga harus diberi pelatihan tambahan agar dapat melakukan tugasnya dengan baik, dan untuk kedepannya pihak bank harus lebih selektif dalam menyeleksi karyawan baru yang berhubungan langsung dengan nasabah, seperti customer service dan analisis kredit.